Timnas U23 Indonesia takluk 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A Piala Asia U23 2024. Laga ini diwarnai 2 kartu merah dan 2 gol bola mati, sehingga Garuda Muda harus puas bertanding dengan 9 pemain melawan Qatar. Keputusan wasit Nasrullah Kabirov menuai protes karena dianggap menguntungkan Qatar. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi. Apakah itu benar memang red card atau enggak, karena itu memang merubah situasi. Dan tentunya untuk penalti di babak pertama, apakah itu benar-benar 100% penalti, kita akan cek lagi. Mungkin mendapatkan pesan plus, artinya bisa dikasih penalti dan juga dikasih kartu merah gitu. Karena prosesnya, saya nyoroti khusus kaitannya dengan proses kartu merah yang di sanksi kartu merah yang diberikan kepada Ivar ya. Dari kartu kuning yang pertama itu juga kami bertanya-tanya gitu, karena itu sangat sangat tendensius sekali itu memberikan keputusan berikan kartu kuning itu ke Ivar yang pertama, karena itu harusnya hanya peringatan saja, kalaupun itu diberikan peringatan tidak sampai kartu. Nah yang lucu lagi itu kan setelah kita bermain 2-3 menit, Ivar dikasih lagi nih kartu kuning lagi. Akhirnya 2 kali. Ini kan sesuatu yang menurut menurut kami ini yang ada di tim ini bertanya-tanya, ini wasit ini edan gendeng apa gila ini? Kok terlalu kasar begitu mainnya gitu. Boleh main ya ibaratnya kalaupun misalnya mau berpihak, tapi jangan terlalu kasar begitulah. Ini kan memalukan, membawa nama bangsa dan negara kok. Ketika pertandingan selesai, langsung saya buatkan surat protes ke AFC atas perlakuan wasit yang tidak menjalankan pekerjaannya secara profesional, alias ada keberpihakan. Nah kita lihat coba dengan mata telanjang saja kelihatan sekali kalau si Nasrullah ini memimpin pertandingan itu asal-asalan ngawur begitu. Semestinya nih kalau misalkan wasit ini mau fair gitu, ya kalau memang ini lihat dong VAR-nya, bener enggak itu kejadian? Masa 2 kali ngasih kartu kuning pertama tidak ngelihat VAR, kartu kuning kedua juga tidak ngelihat VAR, tapi berbanding terbalik kalau misalkan yang melakukan pelanggaran itu kita ke Qatar, langsung buru-buru cepet lihat VAR. Loh ini kan namanya kan nggak bener ini, kelihatan sekali main yang bermain tapi ya yang cantik gitu loh. Jangan kayak liga Tarkam gitu. Lihat Qatar telah mendapat hadiah penalti daripada wasit ya, dan kita lihat juga yaitu kad merah ataupun kartu merah yang Indonesia dapat daripada wasit tu memang benar-benar bagi saya itu seharusnya kad kuning dahulu ya, bukannya langsung kad merah. Ini benar-benar membuatkan kita rasa sangat terkejut dengan tindakan wasit ini. Sedangkan VAR ada, kita boleh lihat di VAR. VAR itu untuk apa sebenarnya guys? Untuk apa VAR itu? Adakah VAR itu untuk memberi kemenangan bagi Qatar? Dan kita tahu ya, Qatar sebelum ini menang di Piala Asia untuk senior sebelum ini pun 3 kali penalti ya mereka dapat ya. Dan kemenangan itu memang bagi saya sebenarnya tidak adil lah juga sebenarnya ketika iaitu Qatar menang Piala Asia baru-baru ini ya. Tapi kali ini kita lihat mereka melakukan lagi sekali apa yang dilakukan oleh wasit. Kita lihat wasit sepertinya dibayar ya. Saya ingin agar teman-teman memahami bahwa biasanya tim tuan rumah itu akan diuntungkan di sebuah turnamen. Dari segi apa mereka akan diuntungkan? Tentu yang pertama mereka akan diuntungkan karena mereka bermain di kandang mereka sendiri. Artinya secara logis mereka sudah familiar dengan kondisi lapangan. Dan yang kedua, tentu mereka akan mendapatkan dukungan yang jauh lebih banyak di dalam stadion dengan kehadiran para supporter mereka dibandingkan tim tamu. Dan yang ketiga, inilah yang saya selalu sebut faktor X. Bisa juga kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang tim tuan rumah juga akan diuntungkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit yang bertugas di atas lapangan. Dan juga oleh wasit yang bertugas di ruang VAR. Dan jujur saya ketika melihat wajah dari wasit yang bertugas, namanya kalau nggak salah Nasrullah Kabirov ya, jika saya tidak salah, saya sudah curiga. Ya silakan, ada yang mungkin nggak senang dengan komentar saya sudah curiga. Tapi kemudian saya melihat ada ruang VAR, oh ada
video assistant referee. Ya kalau nih wasitnya mungkin ada membuat kesalahan, akan dikoreksi. Ternyata wasit yang di ruang VAR yang call ke wasit yang bertugas di atas lapangan nih, kayak kompakan aja nih mereka nih. Oke, Qatar adalah tim tuan rumah, tapi jangan berlebihan juga dong, ya kan? Indonesia kan juga susah payah lolos ke Piala Asia U23. Betul kan? Ada beberapa pemain juga yang cedera, ada yang terlambat gabung, bahkan Nathan gabung di hari H, ya kan? Jangan begitu juga dong, ya main fair aja udah. Dan hebatnya kan Indonesia kan lawan 13 pemain saja bisa menciptakan banyak peluang yang on target kan. Lawan 13 pemain loh. Tapi ini sekarang sudah kerugian bagi Indonesia. Dan saya berharap para pemain tidak berkecil hati. Memang nggak tampak para pemain itu down di atas lapangan. Mereka semangat, tetap semangat, mereka fight untuk Indonesia. Maka itu seperti yang saya selalu katakan, jangan kalian sering menghina para pemain kita. Jangan. Sampai menghujat di akun sosial media mereka. Jangan. Mereka main di setiap pertandingan bagi Indonesia itu untuk menang. Tapi kadang-kadang faktor seperti ini yang terjadi di pertandingan semalam itu yang menyulitkan Indonesia untuk bisa meraih kemenangan. Qatar ini kalau gue bilang bapuk banget. Bapuknya itu bener-bener pakai banget. Gue nggak nyangka, gue pikir mereka juara Asia, harusnya pembinaan bagus, bla bla bla, harusnya oke. Ternyata ini bener-bener jelek banget kalau menurut gue. Wasitnya ini katro, mengambil keputusan sering kali merugikan Indonesia menurut gue ya. Ini gue berusaha untuk objektif. Jadi pelanggaran kecil dikit-dikit jatuh dikasih pelanggaran sehingga itu bisa dibilang mengganggu berjalan pertandingan lah. Itu gue ini terlalu kejam untuk diberikan kartu merah, penalti ya, karena gue tidak melihat ini ada unsur sengaja atau tidak, kecuali kita kenal Rizky Ridho sebagai pemain yang jorok yang sering melakukan itu kan. Nggak selama ini dia di timnas selalu main bersih gitu loh. Jadi untuk gue agak kejam, dan ini yang kalau gue bilang merusak pertandingan. 1-0 penalti, nggak ada masalah. 1-0 kalau gue bilang karena katronya Qatar ini nggak ada masalah. Masuk babak kedua tinggal berapa pemain ditampol-tampolin, main lebih kalem lagi, fokus ke passing-passingnya. Nggak lama di babak benar Ivan Jenner dapat kartu kuning. Nah ini tai, ini bener-bener ini sampah. Dia itu udah lompat, mungkin karena dia nggak lompatnya bener-bener lompat, cuman ngangkat kakinya biar nggak kena. Aduh, mungkin keserempet dikit dikasih kuning lagi loh. Ampun dah, bener-bener. Ini yang bikin Sintayong juga marah besar, dan gue paham kenapa Sintayong marah besar sampai Sintayong dapat kartu kuning loh. Karena wasit ini bener-bener ngerusak pertandingan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Netizen Indonesia selalu terdepan untuk urusan protes di media sosial. Kali ini, netizen menyerang akun AFC, wasit Nasrullah Kabirov hingga akun timnas Qatar. Mereka memprotes hingga melontarkan hujatan menyikapi kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang dianggap memihak tuan rumah Qatar. Di akun AFC misalnya, unggahan hasil pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Qatar mendapat ratusan ribu komentar dari netizen. Sedangkan unggahan hasil pertandingan lain hanya memiliki ratusan komentar. Mayoritas ini komentar bernada negatif dan memprotes wasit dan Timnas Qatar yang dianggap melakukan kecurangan. Akun Timnas Qatar juga tak lepas dari sasaran amarah netizen Indonesia. Yang paling parah adalah unggahan akun Instagram wasit Nasrullah Kabirov. Nasrullah Kabirov dianggap tidak becus memimpin laga Timnas U23 Qatar vs Timnas U23 Indonesia. Pertama, Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti untuk Qatar pada menit ke-43 setelah Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Awalnya Nasrullah Kabirov tak menganggap adanya pelanggaran dari Timnas U23 Indonesia. Namun keputusan tersebut berubah setelah dilakukan pengecekan VAR. Selanjutnya adalah kartu kuning kedua Ivar Jenner pada menit ke-46. Padahal pelanggaran yang dilakukan Ivar Jenner tidak terlalu parah. Dalam kesempatan tersebut, Nasrullah Kabirov juga tak mengecek VAR. Tak hanya sekali, Nasrullah Kabirov kembali mengeluarkan kartu merah pada penghujung laga. Kali ini, kartu merah tersebut diberikan kepada Ramadan Sananta yang terlihat menginjak kaki lawan.
Timnas U23 Indonesia sendiri harus menyerah 0-2 dari Qatar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Menanggapi apa yang terjadi, rasa kecewa tak bisa disembunyikan oleh netizen Indonesia. Rasa kecewa tersebut lalu dilampiaskan ke akun Instagram Nasrullah Kabirov, @nasrullah_ref. Per Selasa tanggal 16 April tahun 2024 pukul 10.32 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 500.000 lebih yang memberikan komentar pada salah satu unggahan Nasrullah Kabirov. Mayoritas isi komentar yang ada merupakan kata-kata yang menghujat. Sementara itu, rasa kecewa yang sama juga dirasakan oleh Ivar Jenner. Pemain berposisi sebagai gelandang itu sempat melakukan protes langsung kepada wasit. Namun protes tersebut tak digubris. Setelah keluar lapangan, Ivar Jenner langsung memposting sebuah gambar yang menunjukkan bendera Qatar dengan disertai emoji badut. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov saat Indonesia kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar pada laga grup A Piala Asia U23 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin tanggal 15 April tahun 2024. Kedua gol Qatar tercipta dalam situasi bola mati, tendangan penalti Khaled Ali bin Sabah pada menit ke-44, sedangkan Ahmed Al-Rawi mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ke-54. Gol kedua, para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, kata Sintayong dalam konferensi pers selesai pertandingan, dipantau dari Jakarta. Dalam pertandingan itu, wasit mengambil beberapa keputusan yang tidak tepat. Seperti kartu kuning kedua yang diterima Ivar Jenner dan beberapa kali pengabaian atas pelanggaran berat yang dilakukan kubu Qatar. Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang pemain yang kena kartu merah, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami, terhadap Jenner, tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Jelasnya, Sin pun menyinggung keanehan lain yang dialami Garuda Muda yakni tertundanya kedatangan timnas di Stadion Jassim bin Hamad pada hari pertandingan. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, tukasnya. Ketum PSSI, Erick Thohir menyatakan bila pihaknya sudah melayangkan protes terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia lawan Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Erick Thohir mengonfirmasi bila PSSI sudah melayangkan surat protes resmi ke AFC terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia vs Qatar yang dinilai menguntungkan tuan rumah. Hal ini diungkap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir. Kartu merah Ivar, mestinya nggak kartu merah. Kita protes, tambahnya. Meski demikian Erick mengingatkan pemain Timnas U23 Indonesia untuk tidak kehilangan fokus. Karena Garuda Muda masih punya 2 pertandingan untuk bisa lolos dari grup A. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga meminta para pemain percaya bila seluruh rakyat Indonesia tahu kecurangan yang dilakukan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game, dan kita harus fight, itulah kita. Setuju, ungkap Erick sambil memotivasi pemain. Tadi kalian ber9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat, netizen sosial media semua bersama kita. Tetapi kita masih punya 2 game, tambahnya. Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov sangat dipertanyakan di laga Qatar vs Timnas U23 Indonesia. Sintayong bahkan terang-terangan menyebut sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Ya benar bahwa kita bermain di sini, di Qatar dan mereka berstatus tuan rumah, kata Sintayong. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan, jika Anda melihatnya ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, tambahnya. Menurut Sintayong keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah,
Tetapi ini keterlaluan, ujar Shin Tae-yong.